Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat para subscriber yang telah memberi semangat buat saya untuk melanjutkan kisah 1001 malam. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel kami, jika Anda tak sengaja menekan tombol subscribe, tentunya itu akan membuat saya akan bermimpi indah bersama 3 wanita Baghdad. Baiklah, kita mulai kisahnya. Malam itu adalah malam ke-9 di mana Syahrazad berkata kepada Raja Shahzaman, sebenarnya kisah nelayan dan jin itu masih belum seberapa Baduga dibandingkan dengan kisah si porter atau jasa angkut barang bersama 3 wanita Baghdad. Seperti apa kisahnya? Sahut Raja Shahzaman. Begini kisahnya Baginda. Dahulu ada seorang porter yang masih bujang di kota Baghdad. Suatu hari ketika itu dia sedang berdiri di pasar dengan bersandar pada keranjangnya, datang padanya seorang wanita yang mengenakan gaun bersulam emas yang dibatasi lilitan berenda emas, dengan mengenakan sepatu boot dari kulit dengan rambut ikal yang memanjang dan mengembang diikat dengan kain sutra. Selanjutnya kita akan menyebutnya sebagai wanita catering. Wanita catering itu berhenti di depannya lalu mengangkat sapu tangannya dengan sepasang bola mata hitamnya yang dibingkai bulu mata yang panjang dan lentik, sungguh kecantikan yang sempurna. Kemudian dia menoleh ke arah porter itu dan berkata dengan suaranya yang manis tapi masih jelas terdengar, "Ambil keranjangmu dan ikuti aku." Tak lama setelah dia berbicara, porter itu segera mengambil keranjangnya dan bergumam dalam hati, "Sungguh ini hari yang sangat beruntung, wahai hari yang indah." Dan porter itu segera bergegas mengikutinya, sampai si wanita catering itu berhenti dan mengetuk sebuah pintu rumah di mana keluarlah seorang lelaki parubaya yang mengulurkan sebuah tol zaitun penuh anggur, dan wanita itu memberikan dengan dinar sebagai balasannya. Kemudian ia masukkan ke dalam keranjang sambil berkata kepada porter, "Angkat dan ikuti aku," katanya. "Demi Tuhan, ini memang hari yang indah," gumam porter. Segera porter itu memanggul keranjangnya dan mengikutinya sampai wanita itu menemukan kios buah, di mana dia membeli apel Suriah, Queens Turki, persik Arab, dan sitrus sultani. Di samping itu juga bunga lili air Aleppo, bunga anemon, merah darah, dan violet, yang semuanya dimasukkan ke dalam keranjang porter sambil berkata, "Angkat." Maka dia pun memikul keranjang dan mengikutinya sampai dia berhenti di toko daging dan berkata kepada penjual daging, "Potongkan aku 10 pon daging." Penjual itu segera memberinya daging yang dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkannya ke dalam keranjang sambil berkata, "Angkat porter." Kemudian wanita catering itu melanjutkan pergi ke toko kelontong untuk membeli semua hal yang berhubungan dengan makan penutup dan segera memasukkannya ke dalam keranjang, dan porter itu pun terus mengikuti di belakangnya. Hingga kemudian sampailah wanita itu di kios tukang roti di mana dia membeli piring tertutup yang mana di dalamnya diletakkan kue tart, roti, dan beberapa jenis daging manis, lalu meletakkan piring itu di keranjang portir dan bilang, "Angkat." Portir pun menyela dan berkata kepada wanita itu, "Seharusnya kamu memberitahuku sehingga aku bisa membawa keledai atau unta untuk membawa semua barang bagus ini." Wanita itu hanya tersenyum dan menepuk bahunya sambil berkata, "Cepatlah dan tinggalkan obrolan yang tidak berguna. Kamu akan mendapatkan bayaran yang bagus." Wanita catering itu berikutnya berhenti di toko obat di mana dia membeli air teratai, air bunga jeruk, air bunga willow, dan sebotol air mawar yang dicampur dengan wewangian, yang kemudian dimasukkan semuanya ke dalam keranjang dan berkata kepada portir, "Angkat keranjangmu dan ikuti aku." Maka portir itu segera memikul keranjangnya dan mengikutinya sampai tibalah mereka berdua di sebuah rumah tingkat yang terlihat megah dengan pelatarannya yang luas dengan 2 daun pintu kayu berwarna hitam yang bertatakan lempengan tembaga yang berkilauan. Wanita itu segera menuju pintu dan melemparkan kembali sapu tangannya. Ia mengetuk pelan, sementara portir itu masih berdiri di belakangnya dengan terus melamun
dan masih tercengang akan kecantikan dan keanggunannya. Beberapa saat kemudian kedua daun pintu itu terayun terbuka, di mana dari pelataran terlihat seorang gadis cantik yang sangat mempesona dengan dahinya yang seputih bunga melati dan pipinya yang kemerahan, matanya yang seperti rusa dengan alis yang indah bagai bulan sabit. Selanjutnya kita sebut wanita ini sebagai wanita penjaga pintu. Ketika penjaga pintu itu melihat portir, pikiran dan hati portir bagaikan diliputi badai sehingga dia hampir saja melepaskan keranjangnya dan berseru, "Tak pernah seumur hidupku melihat hari yang lebih indah daripada hari ini." Lalu kata wanita catering, "Oh saudariku, mengapa kau tetap berdiam diri di situ? Ayo kita masuk dan bantu ringankan beban orang malang ini." Maka wanita catering itu pun masuk diikuti oleh wanita penjaga pintu dan portir menuju ke sebuah aula yang luas dengan interior yang elegan dan dekorasi yang cantik dengan berbagai warna dan ukiran ornamen geometris dan bunga dengan balkon dan lemari yang menyatu dengan bangku dengan tirai yang ditarik di depannya. Di tengah aula ada sebuah kolam besar di mana terdapat air mancur di tengah kolam, yang pada bagian ujung bibir kolam terdapat sebuah sofa dari kayu juniper dengan ukiran ornamen arabes bertatakan batu-batu berharga yang ditutup dengan kanopi dari satin berwarna merah. Di sana duduk seorang wanita dengan wajah yang sangat cerah. Sosoknya lembut dan sopan, wajahnya oval bagai rembulan dengan mata yang tajam, bibirnya manis seperti Cornelian. Selanjutnya kita akan menyebutnya sebagai Nyonya Rumah. Kemudian dia bangkit dan mendatangi kami dengan gaya berjalan yang anggun untuk menemui saudara perempuannya di tengah-tengah aula. Berkata kepada mereka, "Mengapa kalian berdiam diri di sini? Bebaskan portir malang ini dari bebannya." Maka wanita catering itu datang dan berdiri di depannya dan wanita penjaga pintu di belakangnya. Dan dengan bantuan ketiga wanita itu, mereka segera mengangkat keranjang dari kepala portir dan mengosongkannya, lalu meletakkan semuanya pada tempatnya. Setelah mereka selesai, mereka memberinya 2 dinar kepada sang portir sambil berkata, "Sudah ya portir." Tetapi portir itu hanya berdiri bengong memandangi ketiga wanita di depannya dan mengagumi kecantikannya. Belum pernah dia melihat yang lebih baik dari ini, dan ia jadi sangat penasaran mengapa banyak anggur, daging, buah-buahan, bunga dan sebagainya yang mereka sediakan padahal dia tak melihat seorang pun bersama mereka. Maka sang Nyonya Rumah berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu bengong sehingga kamu tidak pergi? Apa kamu merasa kurang dengan bayaranmu?" Dan sang Nyonya Rumah itu menoleh kepada wanita catering dan berkata kepadanya, "Beri dia dinar lagi." "Tidak, demi Tuhan," jawab porter, "saya sudah sangat berterima kasih untuk upahnya. Karena 2 dinar itu upah yang cukup langka buat saya, tapi sejujurnya hati dan jiwaku ikut terangkat dengan melayanimu. Dan bagaimana mungkin kalian bertiga sendirian dan tak ada pria yang bersama kalian? Padahal sebagaimana kalian tahu, kecantikan wanita tak akan ada gunanya tanpa seorang pria, dan kalian bertiga membutuhkan orang keempat. Seharusnya orang keempat itu adalah seorang pria yang cerdas dan bijaksana, orang yang dapat menaati nasihat." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh porter itu, membuat mereka terhibur dan mereka menertawakannya dan menjawab, "Apa yang harus kami lakukan dengan itu? Kami semua perempuan dan takut untuk mempercayakan rahasia kami kepada mereka yang tak bisa menyimpan rahasia." Kemudian sang Nyonya Rumah menyahut, "Tahukah kamu bahwa kami telah mengeluarkan banyak uang untuk mempersiapkan hiburan ini? Apa yang kau tawarkan kepada kami sebagai imbalannya? Karena kami tidak akan membiarkanmu duduk bersama kami, mendampingi kami, dan menatap wajah cerah kami, kecuali kamu harus membayar sebagai imbalannya." Tiba-tiba wanita catering pun ikut menyela, "Wahai saudari-saudariku, biarkan sajalah dia, karena demi Tuhan dia tidak mengecewakan kita hari ini, sedangkan portir-portir yang lain tidak begitu sabar dengan kita. Saya yang akan membayar upahnya." Kemudian portir itu merasa sangat gembira dan membungkuk memberi hormat dan berterima kasih, lalu berkata, "Demi Tuhan, ini adalah bayaran hari pertamaku untuk hari ini.
Ini 2 dinar yang kumiliki darimu, bawalah dan jadikan aku bagian dari kegiatanmu, bukan sebagai tamu, akan tetapi sebagai pelayan." "Duduklah," jawab mereka bersama. Tetapi sang nyonya rumah berkata, "Demi Tuhan, kami tidak akan menerimamu di rumah kami kecuali dengan satu syarat, dan itu adalah kau tidak boleh bertanya apa yang bukan urusanmu, dan jika kau berani ikut campur, maka engkau akan kami pukuli." "Saya setuju dengan syarat ini, nona-nona. Aku punya mata tapi tak punya lidah. Mulai saat ini anggap saja saya bodoh," kata portir. Kemudian wanita catering itu mengikat tali pinggangnya dan bangkit. Lalu dia mulai meletakkan sebuah meja di dekat air mancur dan meletakkan cangkir dan bunga dengan rempah-rempah manis dan semua kebutuhan untuk minum. Selain itu, dia juga menyaring anggur dan menaruhnya di atasnya. Lalu dia duduk bersama kedua saudara perempuannya beserta portir. Kemudian dia segera menuangkan anggur itu ke dalam cangkir dan membaginya kepada mereka berempat. Dan mereka meminumnya bergantian untuk merayakan kesehatan sang nyonya rumah. Mereka terus minum dan bergembira, menari dan tertawa, menyanyi dan melafalkan syair dan balada. Portir itu menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka tidak berhenti minum dan berpesta bermabuk-mabukan sampai anggur itu bergejolak di kepala mereka dan menguasai indera mereka. Kemudian mereka menuangkan anggur itu lagi hingga waktunya malam tiba. Kemudian wanita catering itu bangkit dan menyiapkan makanan dan mereka makan. Setelah itu mereka menyalakan lampu dan lilin yang di atasnya ditaburi ambergris dan kayu gaharu. Mereka juga menyiapkan buah-buahan segar, bunga, anggur dan seterusnya, dan kembali duduk untuk minum. Mereka tak berhenti makan, minum dan berpesta sampai tiba-tiba terdengar ketukan di pintu utama, di mana salah satu dari mereka bangkit menuju pintu tanpa mengganggu kesenangan pesta. Sesaat kemudian dia kembali dan berkata, "Sungguh ini kesenangan kita akan lengkap malam ini." "Memangnya kenapa?" tanya yang lain. Dan dia menjawab, "Ada 3 pengembara asing di depan pintu dengan kepala dan dagu serta alis yang dicukur, dan setiap pengembara itu buta pada mata kanannya. Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa." Rupanya mereka baru saja melakukan perjalanan panjang di mana jejak perjalanan terlihat jelas pada mereka, dan alasan mereka mengetuk pintu adalah karena mereka orang asing di Baghdad dan ini adalah kedatangan mereka yang pertama di kota ini. Mereka tidak mengenal siapapun untuk menginap sehingga mereka berkata satu sama lain, "Mungkin pemilik dari rumah ini akan memberi kita kunci kandang atau kakus dan membolehkan kita untuk tidur di sana." Dan tahukah, hai saudariku, masing-masing mereka bisa jadi bahan tertawaan jika kita melihat dandanannya. Jadi kalau kau tidak keberatan, biarkan mereka masuk. Mereka akan membuat kita bersenang-senang malam ini, dan besok masing-masing mereka akan pergi dengan caranya sendiri. Wanita penjaga pintu itu berhenti membujuk nyonya besar sampai nyonya itu berkata, "Biarkan mereka masuk dengan syarat bahwa mereka tidak akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang bukan urusan mereka, karena mereka tidak akan siap dengan akibatnya." Maka penjaga pintu itu segera pergi ke depan pintu dan kembali dengan 3 orang pengembara yang memberi hormat dan membungkuk dengan rendah, dan para wanita itu pun bangkit menyambut mereka dan memberi salam lalu menyuruh mereka untuk duduk. Ketiga pengembara itu duduk dan melihat ke sekeliling interior rumah mereka, dan mereka melihat bahwa ini tempat yang menyenangkan dengan meja yang tersebar yang dihiasi bunga, buah-buahan, makanan penutup serta anggur dengan lilin yang masih menyala dan parfum yang terus berasap. Dan ketika gadis itu wajahnya sungguh cantik dan cerah, berkata salah satu pengembara, "Demi Tuhan, ini sangat luar biasa." Kemudian mereka berpaling ke portir dan melihat bahwa dia sedang mabuk dan letih karena minum sehingga gerakannya agak sedikit lamban. Maka mereka mengambil tempat duduk untuk diri mereka masing-masing dan bertanya, apakah dia seorang pengembara seperti kami atau orang asing. Ketika portir mendengar ini, dia bangkit dan menatap mereka lalu berkata, "Duduk diam dan jangan ikut campur. Apa kalian belum membaca apa yang tertulis di pintu? Tempat ini seharusnya bukan untuk orang umum seperti kalian." "Kami mohon ampun kepada Tuhan," kata mereka.
kepala kami ada di hadapanmu." Para wanita itu tertawa dan melerai mereka, lalu segera mengatur makanan untuk para pengembara. Ketika mereka sudah makan, mereka semua duduk lagi untuk berpesta pora. Portir melayani para pendatang baru itu sampai wanita penjaga pintu berkata pada pengembara, "Tuan-tuan, apa kalian tidak punya cerita atau kisah yang langka atau bermain musik yang bisa menghibur kita?" Para pengembara itu karena anggur telah menghangatkan tubuh mereka, kemudian meminta alat musik. Maka sang penjaga pintu segera mengambilkan mereka kecapi, persia, dan tabla, dan setiap pengembara memainkan alat musik itu dan bernyanyi, dan para wanita itu pun ikut bergabung dan menari. Sementara mereka bersuka cita, terdengar ada seseorang mengetuk pintu gerbang, dan penjaga gerbang bangkit pergi untuk melihat siapa yang mengetuk pintu gerbang itu. Pada malam itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang turun ke kota sebagaimana biasanya untuk sesekali berjalan-jalan mencari kabar, dan karena mendengar adanya kegaduhan di wilayah yang dipimpinnya dengan ditemani sang wazir Ja'far dan Masrur, ketiganya seperti biasa menyamar sebagai pedagang. Perjalanan mereka membawanya hingga ke rumah ketiga wanita itu, di mana mereka mendengar suara alat musik dan nyanyian serta kegembiraan. Dan Khalifah berkata kepada Ja'far, "Aku ingin masuk rumah itu. Aku mau mendengarkan musik dan melihat penyanyinya." "Wahai pemimpin orang yang beriman," jawab Ja'far, "orang-orang ini pasti sedang mabuk, dan aku takut kalau ada kerusakan yang menimpa kita di tangan mereka." "Itu tidak penting," kata Khalifah. "Aku harus dan aku akan tetap masuk, dan kau harus membuat alasan untuk tujuan itu," jawab Khalifah. "Aku mendengar dan aku patuh," kata wazir, dan bergegas pergi ke gerbang mengetuk. Lalu wanita penjaga pintu itu turun dan membuka pintu. Ja'far maju dan memberi salam di depannya dan berkata, "Wahai nona, kami adalah pedagang dari Tiberias. Kami telah mencapai Baghdad 10 hari yang lalu dan menjual barang dagangan kami, dan kami menginap di khan para pedagang. Nah, kami sebelumnya menghadiri undangan di salah satu pedagang yang telah menjamu dan memberi hiburan kepada kami, hingga akhirnya kami pamit untuk mencari penginapan. Tetapi karena kami orang asing di Baghdad, kami tersesat dan tidak menemukan jalan kembali ke khan kami. Jadi kami berharap Anda akan mengizinkan kami melewatkan malam bersama Anda. Semoga Tuhan akan membalas Anda." Wanita penjaga pintu itu memandangi mereka dan melihat bahwa mereka berpakaian seperti pedagang dan tampak terhormat. Maka dia segera kembali ke saudara perempuannya dan mengulangi cerita Ja'far kepada mereka, dan mereka menaruh belas kasihan kepada orang asing dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Wanita penjaga pintu segera membukakan pintu gerbang bagi mereka, dan mereka berkata, "Sudahkah kami mendapatkan izinmu untuk masuk?" "Masuklah," jawab Nyonya Besar. Khalifah, Ja'far, dan Masrur segera masuk. Dan ketika para wanita itu melihat mereka, mereka segera bangkit dari duduknya dan menyambut mereka, lalu mempersilahkan mereka untuk duduk dan melayani mereka sambil berkata, "Kamu dipersilahkan sebagai tamu kami, tetapi dengan satu syarat." "Apa itu?" tanya mereka. Dan Nyonya rumah menjawab bahwa kau harus menjadi mata tanpa lidah, bahwa apapun yang kau lihat kamu tidak berhak untuk menanyakannya atau berbicara tentang apa yang bukan urusanmu, karena kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. "Baguslah," jawab mereka, "kami bukan pengganggu." Kemudian mereka duduk dan ikut berpesta. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang memandangi ketiga pengembara itu dan mengaguminya, di mana mereka semua buta mata kanannya. Lalu ia juga memandangi para wanita itu karena kagum pada kecantikan dan kebaikan hati mereka. Wanita itu menuangkan minuman dan berkata kepada Khalifah, "Minumlah." Tapi Khalifah menjawab, "Maaf, saya sudah bersumpah untuk naik haji tahun ini." Kemudian wanita catering itu bangkit dan membentangkan kain bersulam emas di hadapannya, meletakkan di atasnya mangkok perselen, menuangkan air willow dan beberapa permen gula yang sudah ditumbuk. Khalifah sangat berterima kasih kepadanya dan bergumam di dalam hati, "Demi Allah, aku akan membalasnya besok atas segala kebaikannya." Kemudian mereka berbincang-bincang untuk beberapa waktu lamanya hingga mereka terlihat sudah mulai kecapean.
Namun tiba-tiba nyonya rumah bangkit dan memberi hormat kepada tamunya, memegang tangan wanita catering dan berkata, "Ayo saudariku, mari kita lakukan tugas kita." Dan wanita itu menjawab, "Baiklah." Maka wanita penjaga gerbang bangkit dan membersihkan bagian tengah aula. Setelah itu dia membersihkan meja dan membuang sisa-sisa penjamuan. Kemudian dia menambahi serbuk parfum pada meja pengembara dan meja sultan. Para pengembara duduk di sofa di dekat aula, sedangkan khalifah dan teman-temannya berada di ujung sofa yang lain. Setelah beberapa saat, wanita penjaga pintu memanggil portir dan berkata, "Betapa membosankan dan malasnya engkau. Sini, bantu kami. Kau bukan orang asing lagi, tapi salah satu anggota rumah." Lalu dia segera bangkit sembari mengelus perutnya sambil berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Dia menjawab, "Kamu diam dulu di tempatmu." Kemudian wanita catering itu bangkit dan meletakkan sebuah kursi di tengah ruangan dan berlalu pergi ke sebuah kamar, dan dibukanya dan berkata kepada portir, "Sini, bantu aku." Maka portir segera bangkit menghampiri wanita catering, di mana dia membawa keluar 2 orang pelacur dengan tali yang melingkar di leher mereka dan memberikannya kepada portir sambil berkata, "Bawa mereka." Dengan sedikit canggung, portir segera membawanya ke tengah-tengah ruangan, di mana nyonya rumah sudah berdiri di tengah ruangan, sedang melipat lengan bajunya dan mengambil cambuk dan berseru kepada portir, "Bawakan aku salah satu pelacur itu." Portir itu segera membawakannya dengan tali yang masih melilit di lehernya. Pelacur itu menangis sambil menggelengkan kepalanya kepada nyonya rumah, yang mulai mencambukinya sementara portir masih memegangi talinya. Pelacur itu terus meraung kesakitan dan memelas, tetapi nyonya rumah itu tidak peduli dan terus memukulinya hingga dia kelelahan. Kemudian dia melempar cambuknya dan mendorong dada pelacur itu hingga terjengkang dengan terus menyekah air matanya. Sesaat kemudian nyonya rumah berkata kepada wanita catering, "Kembalikan dia dan bawakan aku yang satunya." Wanita catering segera melakukan apa yang diperintahkan dan nyonya rumah kembali menyiksa pelacur kedua seperti yang dilakukan pada pelacur yang pertama. Khalifah merasa perasaannya terganggu oleh perbuatan nyonya rumah dan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa menahan lagi kesabarannya untuk mengetahui maksud dari semua ini. Maka Khalifah mengedipkan mata kepada Ja'far untuk berdiri menyela, akan tapi Ja'far memberi tanda kepada Khalifah untuk diam dulu, karena ini bukan waktunya untuk rasa ingin tahu, nanti dianggap tidak sopan. Kemudian kata wanita catering kepada nyonya rumah, "Wahai nyonya, bangkitlah dan istirahatlah di tempatmu, biar aku selesaikan giliranku." "Baiklah," jawab nyonya rumah. Maka nyonya rumah segera bangkit dan duduk di sofa kayu juniper dan segera berkata kepada wanita catering, "Dah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan." Kemudian wanita catering itu bangkit dan pergi ke sebuah lemari, di mana ia mengambil kantong berwarna satin kuning dengan tali sutra hijau dan jumbai emas yang menghampiri wanita penjaga pintu dan duduk di depannya. Kemudian dia membuka tas itu dan mengeluarkan kecapi dan memainkannya sambil bernyanyi-nyanyi. Ketika wanita penjaga pintu itu mendengar nyanyian yang dimainkan dan dalam keadaan mabuk, dia berdiri menggoyangkan pinggulnya sambil merobek pakaiannya hingga jatuh pingsan. Khalifah menyaksikan di tubuhnya terdapat tanda-tanda bekas pukulan dengan tongkat dan cambuk, menjadi sangat heran. Kemudian wanita catering itu bangkit dan membersihkan air ke atasnya dan membawakannya baju yang lain dan memakaikannya. Ketika kedua rombongan tamu itu menyaksikannya, pikiran mereka jadi kacau dan terganggu karena mereka tidak mengerti alasan dan maksud dari semua ini. Khalifah berkata kepada Ja'far, "Tidakkah kau melihat tanda-tanda pukulan dengan tongkat itu buka di situ? Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku tidak bisa duduk tenang di sini sampai aku mengetahui alasan dari semua ini dan mengetahui kisah gadis dan 2 pelacur itu." "Oh tuanku," jawab Ja'far, "mereka membuat syarat yang sudah kita setujui bahwa kita tidak boleh menanyakan apa yang bukan urusan kita, daripada kita tak sanggup menerima akibatnya." Lalu kata penjaga rumah, "Wahai saudariku, datang dan selesaikan layananmu kepadaku." "Dengan sepenuh hati," jawab wanita catering itu sambil mengambil kecapi dan menyandarkannya di dadanya. Kemudian dia menyapu senar dengan ujung jarinya dan menyanyi. Ketika penjaga rumah mendengar lagu ketiga itu,
Dia berteriak dan mengelurkan tangannya, merobek pakaiannya, bahkan sampai kerok dan jatuh pingsan untuk ketiga kalinya. Dan sekali lagi muncul di tubuhnya bekas pukulan dengan tongkat. Kemudian kata pengembara, "Ya Tuhan, kami tidak pernah memasuki rumah ini, tetapi telah tidur di atas tumpukan sampah, karena sesungguhnya hiburan kami telah diganggu oleh hal-hal yang mengoyak hati." Khalifah menoleh kepada mereka dan berkata, "Ada apa ini?" Dan mereka menjawab, "Sungguh pikiran kami gelisah tentang masalah ini," kata dia. "Apa kamu bukan anggota rumah tangga ini?" "Tidak," jawab mereka. "Kami juga tidak pernah ke rumah ini, melainkan baru hari ini." Khalifah pun bertanya, "Bagaimana dengan laki-laki di sampingmu itu? Dia pasti tahu arti dari semua ini." Porter pun menoleh dan mengedipkan mata kepada Khalifah, dan dia menjawab, "Demi Yang Maha Kuasa, kami semua dalam satu perahu. Saya dibesarkan di Baghdad, tapi tidak pernah dalam hidup saya memasuki rumah ini hingga hari ini. Dan cara saya datang bersama mereka membuat saya penasaran. Demi Tuhan," kata mereka, "kita mengira kamu salah satu dari mereka, dan sekarang kami baru tahu bahwa kamu adalah salah satu dari kami juga." Kemudian kata Khalifah, "Kita di sini ada 7 orang pria dan mereka hanya 3 wanita. Maka mari kita tanyai mereka tentang masalah mereka, dan jika mereka tidak menjawab dengan sukarela, maka mereka akan melakukan dengan paksa." Mereka semua setuju akan hal ini kecuali Ja'far yang berkata, Jangan, biarkan mereka, karena kita adalah tamu mereka, dan seperti yang kau tahu, mereka memaksakan kita suatu persyaratan yang sudah kita setujui bersama. Karenanya lebih baik kita berdiam diri mengenai kekacauan ini, karena hanya sedikit sisa waktu malam ini, dan masing-masing kita akan menjelaskan urusannya sendiri. Lalu dia mengedipkan mata ke Khalifah dan berbisik kepadanya, "Tinggal menunggu sedikit lagi, dan besok aku akan bawa mereka ke hadapanmu, dan kemudian kau bisa menanyai mereka tentang kisah mereka." Tetapi Khalifah mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Aku tidak sabar menunggu sampai saat itu. Biarlah pengembara yang bertanya kepada mereka." Dan Ja'far berkata, tolong jangan." Kemudian mereka berkonsultasi bersama, dan ada banyak perbincangan dan perselisihan di antara mereka siapa yang harus mengajukan pertanyaan. Sebelum mereka fokus pada portir, suara itu menarik perhatian Nyonya Rumah yang berkata kepada mereka, "Wahai tuan-tuan, apa yang sedang kalian bicarakan?" Kemudian portir itu maju dan berkata kepadanya, "Begini Nona, pengembara itu ingin Anda menceritakan kepada mereka tentang kedua pelacur itu, dan juga tentang saudara perempuanmu, dan mengapa ada bekas pukulan dengan tongkat. Inilah yang mereka minta agar aku menanyakannya. Semoga engkau berkenan." Ketika Nyonya Rumah mendengar ini, dia menoleh kepada yang lain dan berkata kepada mereka, "Apakah benar yang dia katakan tentang kamu?" Dan mereka semua menjawab, "Ya," kecuali Ja'far yang tetap diam saja. Kemudian wanita itu berkata, "Demi Tuhan, wahai tuan-tuan, kau telah melakukan kesalahan yang sangat menyedihkan bagi kami, karena kami telah membuat syarat sebelumnya. Dan kalian harus tahu bahwa siapapun yang berbicara tentang apa yang tidak ada urusannya, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Apakah itu tidak cukup bahwa kami telah membawa kalian ke rumah kami dan memberi kalian makan dengan jamuan kami? Tapi kesalahanmu bukan karena dia yang membawamu pada kami." Kemudian dia segera menyelipkan lengan bajunya dan memukul lantai 3 kali sambil berkata, "Ayo cepat." Kemudian sebuah pintu terbuka dan keluarlah 7 budak kulit hitam dengan pedang terhunus di tangan mereka, yang berkata kepada wanita itu, "Ikat tangan para pengacau ini di belakang, dan ikat mereka satu sama lain." Para budak itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nyonya Rumah. Para budak itu bertanya, "Hai Nona yang mulia, apakah kau berkehendak agar kami memenggal kepala mereka?" "Tahan tanganmu sebentar," jawabnya. "Aku tak akan tanyai dulu tentang kondisi mereka sebelum kau memenggal kepala mereka." "Demi Tuhan, hai Nona," seru Porter, "jangan bunuh aku karena kesalahan orang lain, karena semua telah berbuat salah dan tersinggung kecuali aku sendiri. Dan demi Tuhan, malam kita akan menjadi malam yang menyenangkan seandainya kita tidak dipengaruhi oleh pengembara ini." Ketika Nyonya Rumah mendengar ini, dia tertawa meskipun marah dan mendatangi para tamu, berkata kepada mereka, "Katakan padaku siapa kamu, karena kamu hanya memiliki waktu sedikit untuk hidup."
Dan apa kau bukan pria yang berpangkat tinggi? Dan jika tidak kamu memiliki pertimbangan, kenapa kau berani bertindak seperti itu? Kemudian Khalifah berkata kepada Ja'far, keluarlah, katakan padanya siapa kita, atau kita akan dibunuh karena kesalahan, dan bicara padanya sebelum kekejian menimpa kita. Ah, kau jangan bercanda, jawab Ja'far. Kemudian Khalifah berteriak padanya dengan nada marah dan berkata, ada waktu untuk bercanda dan ada waktu untuk serius. Kemudian nyonya rumah itu berkata pada pengembara, apakah kalian bersaudara? Tidak, jawab mereka, kami hanya orang miskin dan orang asing. Dan dia berkata kepada salah satu di antara mereka, apakah engkau lahir dengan buta satu mata? Tidak, demi Tuhan, jawabnya. Semua terjadi karena ada alasan dan ada ceritanya. Jika kau berkenan, aku akan menceritakannya. Kemudian wanita itu segera mempertanyakan kepada dua pengembara lainnya, tapi mereka memberikan jawaban yang serupa sambil berkata, demi Tuhan wahai nyonya, masing-masing dari kami berasal dari negara yang berbeda dan merupakan putra seorang raja dan pangeran yang berdaulat memerintah di atas tanah dan rakyat. Kemudian dia berpaling pada yang lain dan berkata kepada mereka, kalau begitu biarlah masing-masing dari kalian maju secara bergiliran dan ceritakan kepada kami kisah kalian dan bagaimana kalian bisa sampai ke tempat ini. Tapi ingat, siapa yang menolak untuk menceritakan kisahnya, saya akan memenggal kepalanya. Kemudian yang pertama datang ke depan untuk bercerita adalah portir yang berkata, duhai nona, saya seorang portir. Wanita ini pelayan catering mempekerjakan saya dan membawa saya pertama-tama ke penjual anggur, lalu ke tukang daging, lalu ke penjual buah, dari penjual gua ke toko kelontong, dan penjual sarung kemanisan dan penjual obat. Dari sana ke tempat ini, di mana Anda mengetahui apa yang terjadi di tempat ini. Ini ceritaku, dan semoga engkau berkenan dengan kisahku. Mendengar ini, nyonya rumah itu tertawa dan berkata kepadanya, pergilah, lanjutkan urusanmu. Tapi dia berkata, demi Tuhan, aku tidak akan pergi sampai aku mendengar cerita yang lainnya. Kemudian majulah pengembara pertama untuk memulai kisahnya. Nah, bagaimana kisah pengembara pertama? Untuk kelanjutannya silakan simak di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.